Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan rahayu. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Blitar Kabupaten. Sayangnya adik saya tercinta malam hari ini berbagi tugas. Yang kita hormati, kita cintai Mas Peggy Herdiansyah, Wakil Bupati, ini berbagi tugas dengan saya. Malam hari ini beliau menerima kedatangan jamaah haji Kabupaten Blitar yang tentunya rombongan yang pertama ini datang dan harus kita terima. Dan dalam acara ini Bapak Wakil Bupati yang tentunya menyambut kedatangan rombongan itu. Beliau tadi titip salam pada semuanya. Salam sayang, salam cinta kepada warga Kota Blitar yang dicintai. Tepuk tangan untuk Mas Peggy. Alhamdulillah hari ini hadir lengkap bapak-bapak dari Forkopimda, Sawali dari Pak Dandim, Bapak Komandan Kodim ini selalu hadir di tengah-tengah kita dalam acara apapun bersama Pak Kapolres dua-duanya. Pak Dandim namanya Pak Letnan Kolonel Hendra Sukmana. Terima kasih Pak Dandim. Pak Kapolres juga gitu, Pak AKBP Arif Abdul Rahman, dan juga Bapak AKBP Tito Suda Lauli dari Kapolresta lengkap. Dan alhamdulillah malam hari ini orang yang saya tunggu-tunggu, saya rindu sekali hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Sinarta yang tadi disebutkan sebagai beliau adalah analis kebijakan ahli utama dari Provinsi Jawa Timur. Pak Sinarta ini bersama-sama seniman budayawan bersama kami, termasuk ngotak-ngatik Kresnayana luar biasa yang hingga malam hari ini sudah pentas 12 kali Pak Sinarta. Terima kasih Pak Sinarta kerawanya dan untuk Kresnayananya. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Endah Putih Heriani dari BPK wilayah 11 tadi. Terima kasih Bu dari Mojokerto. Dan tidak lupa ini orang-orang tercinta saya, Bu Rianto dan Bu Becky, ya, satunya generasi kolonial, satunya milenial. Saya khawatir yang dijemput tadi itu Bu Rianto. Kalau Bu Rianto jalannya saya khawatir tidak normal sudah. Yang pas adalah Bu Becky. Luar biasa. Tadi saya sulit membedakan antara Bu Becky dan peragaan yang lainnya. Cantik-cantik tapi lebih cantik Bu Becky tadi itu. Mohon maaf Bu Becky, jangan disampaikan Pak Becky loh ya. Ya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu dari perangkat daerah, instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD yang hadir, dan tentunya para seniman budayawan yang tadi saya betul-betul terkagum. Tari emprak ternyata yang saya impikan namanya sudah sering saya dengar, tapi tadi baru saya temu bertatap muka baru kali itu, yaitu Mas Dimas Pramuka, yaitu pencipta tari emprak di Blitar ini. Tepuk tangan untuk Mas Dimas Pramuka. Bapak Ibu semuanya, seluruh hadirin yang sangat saya cinta dan saya banggakan, alhamdulillah luar biasa malam hari ini di Amphitheater kita bisa menyaksikan pagelaran karya seniman budayawan yang hebat-hebat, mulai tari emprak, fashion show,
Ini adalah fashion show batik khasnya Blitar, Cakrapala. Ini juga Pak Sinarta, pada periode kami dulu yang pertama ngotak-ngatik dan kita lombakan, ternyata muncul batik khasnya Blitar. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ini. Semoga hajat yang luar biasa ini betul-betul membuat Kabupaten Blitar semakin berdaya dan berjaya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Blitar, ini mohon maaf Pak Sinarta, Forpinda dari Blitar untuk Indonesia sebetulnya. Dari Blitar untuk Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang. Kenapa demikian? Blitar ini dikenal bumi layah Eka Tantra Adiraja. Blitar ini banyak peninggalan purbakala, banyak prasasti pada masa kerajaan Singosari, Kediri dan Mojopahit. Blitar terkenal tempat persinggahan para raja-raja pada masa itu. Blitar pernah juga digunakan untuk pemujaan kepada para dewa, yaitu Candi Penataran, Candi Palah inilah yang luar biasa. Blitar memang untuk Indonesia. Muncul juga pahlawan-pahlawan yang hebat dari Blitar. Dari Sodanjo Supriyadi, pahlawan peta, pemberontakan untuk merebut kemerdekaan pada masa itu muncul dari Blitar tanggal 14 Februari 1942. Pertama kali bendera merah putih dikibarkan yaitu Monumen Petelot. Muncul juga sang pendesak proklamator Bung Karno Bung Hatta, sekelompok pemuda yang dipimpin pemuda dari Blitar, Bung Karni. Menculik Bung Karno Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Ini adalah pemuda tokoh Blitar, Bung Karni, pahlawan nasional juga. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu Bung Karno sang proklamator pun dimakamkan di Blitar. Jadi betul dari Blitar untuk Indonesia tercinta. Tepuk tangan untuk Blitar semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau dalam pentas tadi antara lain tari emprak. Tari emprak ini yang diciptakan oleh Mas Dimas Pramuka adalah ciri khasnya Blitar. Yang inilah yang harus kita lestarikan. Tari emprak inilah yang harus kita promosikan untuk mengangkat Blitar Raya. Tari emprak ini pernah kami promosikan ke luar negeri. Pak Forpinda, saya pernah membawa rombongan seniman budaya ke Los Angeles, ke Hollywood bersama teman-teman ini. Tari emprak inilah kita promosikan ke tingkat internasional. Oleh karena itu kita wajib untuk mempromosikan tari emprak ke seluruh Nusantara, minimal seluruh Nusantara. Dan saya minta kepada Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, saat nanti hari jadi Visoanan, supaya tari emprak yang terbaik yang ditampilkan saat itu. Ya. Kalau tidak ada yang tepuk tangan ya. Ini memang memang luar biasa. Ya. Saya menyampaikan dengan bahasa yang pelan untuk bisa direnungkan bersama-sama. Menciptakan tari emprak ini tertatih-tatih. Ya, kita tinggal saat ini menyaksikan dengan gebiarnya yang luar biasa. Alhamdulillah tadi saya lupa Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar. Saya terima kasih untuk teman-teman Komisi 4 DPRD. Tepuk tangan untuk Komisi 4 DPRD. Mas Tak, Kusnasika dan Pak Pagio saya lupa tadi itu ya. Tari emprak nanti tentunya akan bisa mengangkat Kabupaten Blitar semakin berdaya dan berjaya. Dan didukung potensi-potensi wisata di Kabupaten Blitar yang luar biasa.
baik itu wisata alam, wisata budaya, wisata religinya, sangat banyak sekali. Bahkan saya berbincang-bincang dengan Wakil Bupati Mas Heki, kita nanti harus ada salah satu pantai yang kita angkat sampai ke tingkat internasional, dan tentunya di situ nanti akan ada pentas-pentas yang hebat-hebat termasuk tari emprak ini. Inilah apa yang kami gagas, tentunya mohon dukungan dari semua pihak. Bapak Ibu sekalian, termasuk batik Cakrapala ini tadi saya disenggol oleh Bu Rianto. Ini termasuk divisi dari belakang Pak Dandim. Yang belum ada itu Forpinda Sarimbet ini, termasuk Bu Rianto kok ya cocok tadi. Nanti Pak Indro dari Budaya Pariwisata, Dinas Pariwisata Budaya, Pak Sekda ada untuk resepsi hari jadi tanggal 5 malam. Semua Forpinda, DPRD, kemudian dinas-dinas semuanya pakai pakaian batik Cakrapala dan Sarimbet. Nanti yang terbaik dapat hadiah langsung dari Bupati dan Wakil Bupati. Hadiahnya cukup piagam gitu. Bapak Ibu sekalian, Krisnayana, saya terima kasih Pak Sinarta. Perjalanan Krisnayana ini luar biasa. Beliau selalu diskusi dengan kami. Tentunya Krisnayana ini mengangkat relief-relief dari Candi Penataran. Di situ ada cerita Ramayana dan Krisnayana. Yang jelas intinya Krisnayana itu adalah sejarah perjalanan hidup Krishna, Prabu Krishna, sejak lahir sampai menjadi raja, sampai menjadi dewa. Ini perjalanan. Dan sepotong-sepotong ceritanya diangkat dari episode 1, episode 2. Alhamdulillah Pak Sinata, malam hari ini kita akan menyaksikan episode yang ke-12. Luar biasa, tepuk tangan untuk Krisnayana. Saya terima kasih kepada para seniman budayawan yang telah menggarap dengan baik Krisnayana ini. Tentunya malam ini judulnya adalah Suta Ruhara dengan subtema bener tur bener. Ini secara singkatnya adalah ujian dari Prabu Krishna, baik sebagai seorang raja maupun sebagai seorang turunan Dewa Wisnu, menghadapi situasi gejolak masyarakat yang luar biasa, termasuk ujian menata putranya Buma Naroko Suro. Ini kalau saya cerita seperti ini Pak Titus mesti tidak paham ini ya, Pak Kapolres Kabupaten juga tidak paham, Pak Dandim juga tidak paham ya, untuk pahamnya gimana nanti kita saksikan bersama-sama. Saya pun tidak begitu paham ya. Ini adalah pilihan seorang pemimpin, bagaimana menghadapi putranya yang nakal, menghadapi anaknya yang namanya Boma Narokosuro. Akhirnya dengan kebijakan yang luar biasa, akhirnya situasi masyarakat tetap kondusif, tetap aman, tetap nyaman, tentram dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Inilah kalau tidak salah sutradara itu mengemasnya dengan judul yaitu Suta Ruhara dengan subtema bener tur bener. Bener urung mesti lek bener. Sing bener yang bagus adalah bener tur bener. Benar dan tepat gitu ya Pak Titus. Benar dan tepat itu yang bagus. Dan ini ujian bagi kita semua sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Saya kira itulah sambutan saya. Mohon maaf manakala ada tutur kata yang tidak benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.